cabang, alhamdulillah setelah melewati beberapa bulan masa pandemi, sudah bertumbuh 9 cabang, Pak. Sahabat bisnis, jumpa lagi di Bistalk, bincang peluang bisnis. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari jauh sekali gitu ya, dari Kalimantan Selatan gitu ya, sebuah brand kecantikan yang biasanya hadir dari kota-kota besar di Indonesia, tapi ini juga brand kecantikan dari Kalimantan Selatan gitu ya. Brandnya adalah Ganesha Aesthetic and Reflexology. Brandnya sudah berkembang ke berbagai daerah. Nanti kita akan berbincang hangat bagaimana opportunity bisnisnya dan bagaimana bisnis ini bisa berkembang ke berbagai daerah. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Muhammad Dedi Purnomo selaku founder dari Ganesha Aesthetic and Reflexology. Namun kita simak dulu yang satu ini. Perkenalkan, perawatan terbaru khusus pria, MR2 Facial Foam. Beragam kandungan bahan alami di dalamnya terbukti ampuh mengatasi berbagai masalah pada wajah. Cocok untuk kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, ataupun kulit sensitif. Ampuh dalam mengangkat kotoran dan membersihkan minyak yang menempel, jerawat, kulit kusam, dan komedo. MR2 Facial Foam. Know what you did. Oke, sahabat bisnis, ketemu lagi di Bistalk, bincang peluang bisnis. Nah, saya kedatangan tamu Pak Dedi Purnomo. Apa kabar, Pak Dedi? Alhamdulillah baik, Pak Tri. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Puasa hari ini, Pak Dedi? Insya Allah, Pak. Nggak ketemu nih kita. Betul. Udah lama nggak ketemu terakhir di pameran Franchise and License Expo ya? Betul. Sekitar 3 tahun, Pak. Iya, betul. Sudah sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Oke, sahabat bisnis, bicara mengenai bisnis kecantikan gitu ya. Nah, Ganesha ini adalah bisnis kecantikan yang berkembang ke berbagai daerah gitu. Saya kira sahabat bisnis perlu tahu dulu apa sih kapan sebenarnya Ganesha ini mulai diluncurkan atau mulai di open kepada publik gitu ya. Nah, ini brand dari Kalimantan Selatan. Silakan Pak Dedi. Kita Ganesha Aesthetic Reflexology ini berdiri sejak 2014, cuman untuk di open ke publik sejak 2015. 2015. Jadi pertama kali berdiri 2014. 14. Sekarang sudah 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Pertama kali buka di mana nih, Pak? Di Kota Pelahari, Kalimantan Selatan, Pak. Di mana itu? Di Kalimantan Selatan Kabupaten. Jadi dari desa ke kota ini. Oh gitu ya. Kalau umumnya kan dari kota ke desa. Iya, Ini iya. karena lain dari yang lain, Pak. Iya. Tapi saya kira ini menjadi hal yang menarik justru karena dari Kalimantan Selatan bertumbuh sekarang sudah sampai ke Jawa ya Pak ya? Ke Jawa, Tadi ya. alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah berapa gerai Pak? Sekarang alhamdulillah sudah menuju ke 19 gerai, Pak. 19 gerai. 19 gerai di beberapa kota Indonesia. Mhm. Salah satunya di Padang, di Riau, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat juga, di Bekasi juga ada. Oh di Bekasi ada ya? Oh dekat sini Sekarang. ada ya? Bekasi di tempatnya di mana Pak? Di Cikarang, Oh di JPK. Oh di Jababeka. Oke. Nah, secara layanan dari Ganesha Aesthetic and Reflexology ini apa saja nih Pak yang dilayani? Untuk layanan kita sama dengan klinik kecantikan pada umumnya. Ada flat lips, skin booster, kemudian ada botox dan layanan estetik lainnya. Untuk bagian estetik itu sebenarnya istri saya. Untuk pengembangan di cabangnya itu bagian saya. Ya.
Bagaimana Pak kondisi pandemi? Saya dengar malah makin bertumbuh nih. Alhamdulillah. Dari awal sih sebenarnya juga agak kerasa, namun karena kita ada penjualan produk, Ya. jadi masih bisa menutupin kos, Pak. Ya di 1 bulan sampai 3 bulan kita perawatan memang nggak ada. Untuk cabang, alhamdulillah setelah melewati beberapa bulan masa pandemi, sudah bertumbuh 9 cabang, Pak, 9 cabang. per bulan ini. Oh, jadi dari tahun 2020 di pertengahan ya, semester 2 ya? Semester 2, betul. Oke. Melewati pandemi sampai bulan ini bertumbuh 9. Oke, berarti adaptasi saat pandemi itu lebih ke arah fokus ke penjualan produk. Penjualan produk, betul. Kan pandemi dari Maret, Pak ya? Dari Maret. April, Mei gitu ya. Betul. Nah, baru mulai semester 2 Mulai ada. gitu ya. Nah, kenapa mereka memutuskan untuk membuka gerai pada saat pandemi? Menarik ini. Karena mungkin berdasarkan wawancara kami juga dan juga analisa, rata-rata orang perawatan ini tidak menunggu pandemi selesai. Contohnya misalnya wajah kusam, kemudian kulit berjerawat, tidak mungkin mereka menunggu pandemi berakhir. Tetap harus ganteng dan cantik. Nah, tidak pun bisa perawatan bersentuhan, juga bisa dengan produk, Bapak. Gitu. Cuman kita seluruh gerai kita tetap menerapkan prokes secara ketat. Di kota mana tuh Pak ketika pembukaan gerai-gerai baru kok respon masyarakat malah bagus ya? Saya ini menjadi apa? Catatan penting ini. Ada di Kalimantan, Bapak. Oke. Yang cabang kita yang ke-16 ini di Kota Muntai. Itu respon masyarakat artinya sebelum open pun juga masyarakat sekitar udah pada antusias kayaknya. Ketika sudah kita buka, alhamdulillah meludak tuh, Pak. Rata-rata lebih dari 10 orang. 10 orang yang melakukan perawatan per hari itu. Ya. Range harganya kisaran range berapa? Kita rata-rata di perawatan standar itu sekitar 50, Pak. Oke. 50.000. Oke. Mulai dari 50.000. 50 sampai 1 juta. Oke. Ya. Sangat terjangkau ya. Middle low. Iya. Secara target market sendiri, Ganesha Aesthetic and Reflexology ini yang menjadi target pasarnya siapa? Pasar kita middle low, Pak. Middle low ya. Middle low. Jadi menyasar kota-kota kabupaten, kecamatan. Makanya lahirnya Ganesha itu kan dari kota-kota kecil, Pak. Nah, dari kota kabupaten. Iya. Kabupaten lainnya. Itu. Terakhir buka di mana, Pak Dedi? Ini prepare kita sedang insya Allah di Purwodadi ini, Pak. Kita sedang prepare untuk interiornya. Oke. Jadi insya Allah nanti berbarengan yang opening nanti menyusul grand opening di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan, kemudian Kota Tanjung, Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, kemudian Cimahi, Jawa Barat, setelah itu Pati, Jawa Tengah, kemudian menyusul Purwodadi, Pak. Oke, berarti ini masyarakat bisa join dengan bergabung dengan kemitraan ini, Pak ya. Betul. Kemitraan dengan Ganesha Aesthetic and Reflexology ya. Mulai kapan Pak dikembangkan dengan pola kemitraan? Sejak 2015, Pak. 2015 gitu ya. Jadi buka 2014, setelah jalan 1 tahun baru mulai dikembangkan dengan kemitraan gitu ya. Betul. Gitu ya. Ya. Nah, kemitraannya sendiri tadi sudah berkembang di Kalimantan gitu ya. Di Kalimantan dan di Jawa ya, Pak. Jawa. Di luar pulau itu sudah peminat dari mana saja nih, Pak? Peminat di luar pulau yang belum sih dari Papua. Kalau untuk yang sudah kita ada gerainya ini saya sebutkan tadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Padang, kemudian di Makassar juga ada. Terakhir kemarin di Papua masalah. Itu juga ada tanya-tanya sih. Oke. Pak Dedi, pengen tahu seberapa potensi bisnis kecantikan terutama dari Ganesha ini, Pak? Kalau bagi saya potensinya sangat besar. Karena zaman sekarang jangankan wanita, artinya laki-laki pun sudah berlomba-lomba untuk good looking gitu, artinya merawat tubuh. Selagi individu kita, masyarakat kita ingin merawat diri, segitu juga besarnya potensi peluang bisnis yang mesti kita kerjakan gitu, Pak.
Bisa ceritakan Pak dari outlet yang sudah tersebar Pak, kisah sukses dari masing-masing gerainya, mungkin bisa menarik, Bisa. buat inspirasi buat masyarakat luas yang Iya. tertarik dengan bisnis Ganesha ini. Bisa. Kita untuk kisah suksesnya dari testimoni atau gimana nanti, Pak? Silakan berdasarkan data mungkin ya, Ini dari kota-kota mana saja yang berpotensi. yang Bapak tanya tadi untuk peluangnya tuh gimana? Bisa diangkat kurang jelas tadi. Oke, sebentar. Saya ulang ya. Ya, Diulang. saya kira tadi kisah bisnis cabang ya, bukan ya? Sebentar. Saya mulai ya. Ya. Mulai lagi, 3, 2, 1, action. Oke, sahabat bisnis, ketemu lagi di Bistalk, bincang peluang bisnis. Nah, saat ini saya masih bersama Pak Dedi Purnomo, gitu ya, selaku founder dari Ganesha Estetik. Pak Dedi, tadi kan Pak Dedi sampaikan bisnisnya sudah berkembang, sudah pasti banyak sekali kisah sukses, baik dari sisi mitra maupun dari sisi on outlet, gitu ya. Nah, saya kira ini merupakan kisah yang menarik yang perlu di-sharingkan, bisa menjadi suatu opportunity bisnis buat masyarakat. Silakan Pak Dedi. Yang dari kisah kita sebenarnya dari awal perjalanan kita untuk merintis sebuah bisnis, menjalankan sebuah bisnis tidak serta-merta langsung sukses begitu aja. Artinya kita perlu pelajari dari berbagai macam gangguan sudah kita alami. Artinya gangguan yang spesifik juga tidak akan saya sebutkan. Contohnya memang hal-hal yang magic antara percaya atau enggak pernah juga ngalamin, Mbak. Cuma kita di sini karena kita punya Allah ya, kita terus berupaya dan kita fokus untuk pengembangan dari segi kualitas pelayanan, kemudian produk, kita terus upgrade diri. Alhamdulillah sampai saat ini Ganesha bisa survive terus, Pak, terus berkembang hingga 19 cabang. Tentunya juga atas bantuan dari franchise global dan info brand dari sekitar 4 sampai 5 gerai ini. Kita leads-nya dapat dari info brand franchise global ini, Pak Adri. Terima kasih banyak ini. Jadi nggak salah pilih partnernya gitu ya. Ini dari hati sebenarnya. Sama-sama, makasih. Oke, Pak Dedi, ini kan bisnis kecantikan tadi Pak Dedi sampaikan potensinya sangat besar. Nah, potensi di daerah mana nih Pak yang berpotensi untuk dikembangkan dari Ganesha Aesthetic and Reflexology ini? Kita potensi yang bisa digarap di daerah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Jadi sebenarnya pada intinya di seluruh wilayah kabupaten di Indonesia ini sangat potensial. Mudah-mudahan adanya Ganesha ini memberikan solusi untuk masyarakat yang ingin menjadi wirausaha dengan modal terjangkau dan juga membuka lapangan pekerjaan setelah pandemi ini, Pak. Oke, sangat menarik. Pak Dedi, kita tahu tentunya kalau ketika masyarakat yang akan join ke dalam suatu bisnis kemitraan, tentunya kan mereka pengen tahu juga berapa sih besaran modalnya. Namun sebelum dijawab Pak Dedi, kita simak dulu tayangan berikut. Perkenalkan, perawatan terbaru khusus pria, MR2Man Facial Foam. Beragam kandungan bahan alami di dalamnya terbukti ampuh mengatasi berbagai masalah pada wajah. Cocok untuk kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, ataupun kulit sensitif. Ampuh dalam mengangkat kotoran dan membersihkan minyak yang menempel, jerawat, kulit kusam, dan komedo. MR2Man Facial Foam. Know what you did. Sahabat bisnis, jumpa lagi di Bistalk. Nah, masih kita bincang hangat seputar peluang bisnis
terutama dari yang hadir pada sore hari ini adalah dari Ganesha Aesthetic and Reflexology. Pak Dedi Purnomo, tadi kita masyarakat sudah pasti pengen tahu gitu ya. Kalau orang mau join dengan Ganesha ini, berapa sih modal yang dibutuhkan dan untuk apa saja? Tapi sebelum menjawab itu, saya pengen tahu gitu ya. Orang tertarik kepada suatu bisnis ini kan tentunya ada suatu keunggulan dari bisnis tersebut. Nah, keunggulan dari Ganesha Aesthetic and Reflexology ini seperti apa nih, Pak Dedi? Keunggulannya, berbicara mengenai keunggulan di setiap brand pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Artinya kami menyebutkan di sini ada keunggulan Ganesha bukan berarti brand yang lain itu tidak baik. Kalau dari segi keunggulan kita berani mengungkapkan karena dari segi modal kita terjangkau. Modal terjangkau. Kualitas tetap bisa sama. Kemudian dari segi perawatan pun juga terjangkau. Kenapa jadi perawatan terjangkau? Karena kita modal untuk membuka usahanya juga terjangkau, Pak Tri. Karena kita juga tidak mengenakan royalty fee setiap bulan dan juga franchise fee kita tidak ada. Ini cukup lisensi fee per 3 tahun. Karena tujuan kita memang bukan sekedar mencari keuntungan, cuma juga agar rekanan relasi dengan mitra bisa berjalan untuk jangka panjang. Berarti secara keunggulan. Nah, nanti apa sih yang didapat oleh mitra, Pak Dedi, ketika mereka join ke dalam kemitraan Ganesha ini? Yang didapatkan tergantung dari pilihan paket mitra. Kita ada 3 pilihan paket. Yang pertama paket standar, paket kedua, dan paket ketiga. Nah, bisa saya jelaskan untuk paket standar itu dimulai 200 juta, itu belum termasuk renovasi berarti. Belum termasuk renovasi. Kemudian di paket kedua sudah include renovasi untuk 1 lantai itu sekitar 350 juta. Kemudian untuk yang paket ketiga itu 400 juta sudah termasuk renovasi untuk bangunan 2 lantai. Jadi untuk perbandingan antara paket kedua dan ketiga itu cuma renovasi aja. Untuk alat tetap sama peralatan. Peralatannya sama gitu. Peralatan sama. Nah, kemudian kita ada promo juga nih. Kenapa jadi terus bertumbuh? Karena mereka rata-rata ikut promo ini, Pak. Semua paket kita berikan laser alat senilai 50 juta, Pak. Buat apa itu, Pak? Untuk laser wajah itu, Pak. Laser wajah. Untuk paket kemitraan itu, Pak. Senilai 50 juta. Makanya alhamdulillah terus berseller ini, bertumbuh gitu. Daripada ngeluarin uang itu 50 juta kan. Tapi promo itu masih ada ya? Terakhir insya Allah di bulan ini, Pak. Di bulan ini? Bulan April ini? Bulan April ini. Cepat-cepat ya? Ada rekanan sama supplier, jadi diberi keringanan gitu, Pak. Kolaborasi. Dari sisi lokasi, apakah di survei, terus apakah ada proses training juga yang diberikan? Kita survei. Sebelum menentukan mitra itu bisa menjadi mitra kita, semua kita survei terlebih dahulu. Kemudian setelah disurvei, melakukan pembayaran tanda jadi, kemudian kita jadwalkan untuk jadwal training itu nanti, Pak. Setelah sudah pembayaran udah full semua, kita training. Training di lokasi atau kita training di Kalimantan? Banjarmasin, Pak. Di Banjarmasin. Kenapa jadi di Banjarmasin jauh-jauh, Pak ya? Karena memang kita juga domisili di Banjarmasin, jadi training itu karena ini menyangkut mengenai perawatan masyarakat, jadi SDM itu harus magang terlebih dahulu, Pak. Jadi selama 1 bulan. Tidak sekedar teori training biasa, jadi magang yang mana terjun memang benar-benar di lapangan, Pak. Berarti mereka praktek ya? Praktek juga. Ya. Apa, Pak, yang training yang diberikan oleh pihak Ganesha sendiri untuk mitranya, Pak? Training dalam segi pelayanan, kemudian semua treatment yang ada di Ganesha kita berikan juga, dan juga mengenai semua SOP yang ada di Ganesha itu. Mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan di sini. Rahasia perusahaan nanti. Jadi mitra dimudahkan, Pak ya? Dimudahkan, artinya semua tinggal siap buka itu mitra, Pak. Berarti dari milih lokasinya, terus karyawannya juga di training gitu ya? Sehingga mereka ready gitu ya, ready untuk membuka gitu ya. Siap jalan. Dari marketingnya pun juga kita
berikan gitu. Kalau lokasi yang cocok itu lokasi tipe seperti apa sih Pak yang pas? Di wilayah keramaian di kabupaten perumahan juga Mhm. bisa itu Pak. Mhm. Di kabupaten sudah terjangkau karena pangsa pasar kita sih menengah ke bawah Pak ya. Mhm. Jadi masih bisa Mhm. di pertengahan kota. Oke, Itu. ya, ya. Apakah di ruko kah atau mesti di mall? Bebas Bapak, Gitu ya? bebas untuk di ruko dan perumahan juga bisa. Oke. Kalau di mall sih saya rasa terlalu banyak biaya operasional sih, Mhm. tidak saya sarankan, dan Mhm. rata-rata juga ruko pun tidak melebihi di atas Mhm. 60 juta Pak, Mhm. sewanya per tahun. Mhm. Kami sarankan untuk mitra. Karena apabila udah mahal biaya operasional, Ya. pasar yang kita tuju udah lepas nanti. Jumlah SDM yang untuk satu gerai itu bisa berapa? Satu gerai itu untuk perawat 3, Perawat 3. kemudian untuk yang bukan perawat 1, kemudian apoteker, Mhm. dokter, Hmm. kemudian admin, sekitar 5 sampai 8 Pak. 5 sampai 5 8. sampai 8. Ya, ya, ya. Dokternya termasuk dicarikan kah atau memang Dicarikan. mitra yang mencari? Untuk dokter kita yang Oke. rekrut semua Oke. SDM, Oke. nanti kemudian kita berikan training. Oke. Nah, untuk training dokter pun kita udah ada kolaborasi juga dengan lembaga pelatihan, Hmm. yang mana lembaga tersebut resmi, Mhm. sertifikat Diknas. Mhm. Ya, ya, sehingga buat mitra nyaman gitu ya. Nyaman, biar nggak ada yang ganggu lagi itu. Prosedur itu. Iya, iya, iya. Pertanyaannya Pak Deddy, ketika mitra sudah join, sudah buka outlet gitu ya, tantangannya adalah bagaimana mensukseskan usaha tersebut gitu ya. Betul. Apa sih support yang diberikan setelah opening nih? Yang support yang kita berikan sebelum mereka bermitra selalu kita tekankan, artinya tanpa adanya kolaborasi, saling keterikatan, Oke. walaupun dari pihak mitra Ya. itu maksimal dalam Ya. menjalankan usahanya, tanpa support pusat pun tidak akan jalan. Begitu juga sebaliknya, Mhm. apabila pusat memberikan support maksimal dari segi marketing, kemudian pelatihan dan lain sebagainya, namun dari pihak mitra cuma diam aja, Mhm. tetap tidak akan berjalan. Jadi semuanya berkesinambungan, apa yang kita berikan dari pelatihan marketing, Mhm. SOP pelayanan dan treatment Ya. itu sudah kita berikan Mhm. dan harus dijalankan sesuai SOP dengan baik mitra. Insya Allah akan terus berjalan Iya, iya. sukses. Pak Deddy, terakhir di sesi part pertama ini gitu ya, sebelum kita bincang lebih lanjut. Apa kiat sukses menjalankan bisnis kecantikan terutama dari Ganesha, terutama untuk mitra ya? Karena mitra bagaimanapun kan mereka orang yang awam, belum pernah terjun ke bisnis kecantikan gitu ya. Ketika mereka terjun, tentunya mereka selain di training gitu ya, tapi perlu juga entah itu mental kah, entah itu improvement, apa yang harus dilakukan sehingga mitra itu bisa berhasil gitu. Yang pertama sih mental, Pak. Ya. Mental artinya harus tahan banting. Namanya usaha apapun itu ada naik dan turunnya. Nah, Oke. kita juga harus siap juga ketika mengalami down, juga harus siap ketika menghadapi up gitu. Jadi memang di lapangan tidak selalu mulus dengan apa yang kita ekspektasikan. Cuma dengan adanya SOP yang sudah dijalankan, sudah diterapkan dari pusat Ganesha, apabila dijalankan dengan baik, insya Allah akan terus bertahan gitu Pak. Jadi kuncinya adalah mengikuti standar yang sudah dilakukan oleh Ganesha. Yang kedua mengikuti training tadi. Dan juga mental paling utama itu Pak. Mental gitu ya. Jadi mengatasi up and down-nya suatu bisnis yang memang harus spirit yang harus dijalankan terus-menerus gitu. Dan juga komunikasi sih intinya Pak. Oke. Artinya jangan sampai pusat dengan mitra itu miskomunikasi. Apapun kendala di lapangan harus segera dikomunikasikan. Sehingga pusat bisa memberikan suggest terbaik untuk kesuksesan mitra gitu ya. Ya. Oke, terakhir mungkin buat masyarakat yang tertarik dengan bisnis Ganesha bisa akses kemana nih? Ke Infobrand juga bisa, kemudian francesglobal.com, kemudian untuk yang landing page kita resmi di waralabaskincare.com. waralabaskincare.com. Lebih mudah gitu ya. Oke Pak Deddy, terima kasih atas
bincang peluang bisnis Biztalk pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat masyarakat di Indonesia yang sedang mencari opportunity bisnis. Ini merupakan peluang bisnis yang bisa dikembangkan di daerah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sukses. Perkenalkan, perawatan terbaru khusus pria, MR2Man Facial Foam. Beragam kandungan bahan alami di dalamnya terbukti ampuh mengatasi berbagai masalah pada wajah. Cocok untuk kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, ataupun kulit sensitif. Ampuh dalam mengangkat kotoran dan membersihkan minyak yang menempel, jerawat, kulit kusam, dan komedo. MR2Man Facial Foam. Know what you did.